Hai Sobat Pahlawan, salam gadget pahlawan. Kebanyakan Sony fansboy adalah cowok. Cewek mungkin memilih HP yang mainstream, main aman, dan yang pasti bagus untuk selfie. Dulu emang gue begitu sih, namun berawal dari Xperia SP, saya jatuh cinta. Dan sekarang ini berlanjut ke cerita gue tentang Xperia 1. Saya Vanilla, ingin tahu cerita lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis ya guys ya. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find Seperti biasa, kita mulai dari kekurangannya dulu. Xperia 1 dilahirkan di tahun 2019 dengan hype cukup besar kala itu untuk penikmat pasar smartphone. Sony lewat Xperia 1 membawa semangat revolusi untuk menjadi pionir pertama akan layar smartphone yang berasio 21:9. Sony mungkin ingin mencontoh LG Mobile lewat seri LG G6 yang kita kenal salah satu pencetus layar berasio 18:9 pertama yang ada di pasaran. Memang ketika LG G6 launching dengan membawa layar yang berasio 18:9 membuat rasio layar itu menjadi booming, diikuti oleh Samsung, Apple, dan produsen besar lainnya. Itulah salah satu tujuan tim desain Sony ingin membuat momentum baru layar berasio 21:9. Namun kenyataannya rasio tersebut tidak banyak dianut oleh produsen lain. Secara nggak langsung pasar memang belum menerima atau tidak terlalu suka dengan rasio jenis tersebut. Yang efeknya ada beberapa aplikasi yang kurang optimal di rasio tersebut. Seperti contoh nonton YouTube jika kita nggak zoom fill ada black bar yang terlalu tebal di kanan dan kiri sisinya. Dan kami pun mencoba main beberapa game. Rasio layarnya juga masih menyisakan sedikit bar hitam, belum bersifat full screen. Kayaknya aplikasi pihak ketiga berpikir masih masa bodoh dengan keberadaan rasio 21:9 ini. Mereka tidak juga melakukan update penyesuaian, padahal rasio 21:9 ini udah cukup lama beredar, sekitar 4 tahunan, sejak Xperia 1 pertama launching. Rasio 21:9 ini sifatnya memanjang, membuat bodi Xperia 1 terkesan melar ke atas dengan dimensi tinggi 167 mm, lebar 72 mm, dan tebal 8,2 mm. Membuat HP ini agak susah dikantongin apalagi kalau pakai celana yang ketat atau celana berjenis jeans. Agak susah maksud kami di sini condong ke arah takut HP ini patah atau bengkok di dalam saku celana. Misal kita sedang duduk atau mau jongkok. Kedua yang kami tidak terlalu suka adalah letak fingerprintnya yang dipisah dengan tombol on off. Memang faktor kebiasaan aja, namun masalahnya kita udah sangat terbiasa dengan tombol power yang digabung sama fingerprint dari zaman Sony Xperia Z5. Jadi membuat ibu jari kita itu agak bingung menerima perubahan tersebut. Salah satu penyebabnya sih katanya ada isu yang beredar mengenai sengketa hak paten. Makanya Sony merubah prinsip dasar side fingerprintnya menjadi terpisah. Tapi untungnya respon fingerprintnya terbilang gegas. Ketiga, front dual stereo speakernya sekarang letaknya dirubah untuk bagian dagu, dipindah ke bagian bawah bersebelahan dengan USB Type-C. Emang nggak ada salah juga, banyak brand lain yang menerapkan komposisi dual stereo seperti itu. Tapi efek resikonya kalau kita gunakan HP ini untuk main game atau nonton secara landscape, riskan tertutup oleh tangan kita sendiri. Udah bener dulu letaknya di situ, son lu ngapain niru HP lain? Keempat, karena ini limbah Jepang, pasti dong IMEI jadi batu sandungan untuk kita meminangnya. Dan bloatware aplikasi bawaan Docomo yang bejibun memenuhi tampilan laci aplikasi kita bak membuat UI interface Xperia 1 Docomo kayak tapel menu masakan Jepang, penuh dengan huruf-huruf mantra segelnya Naruto Shippuden. Kelima, kameranya yang digembar-gemborkan dibantuin oleh tim Alpha Sony. Emang hasil kamera Xperia 1 bagus dan gak ada yang salah. Namun reproduksi hasil fotonya kayak kurang banyak perubahan dari hasil kamera tipe Xperia sebelumnya. Kayak perubahan levelnya kurang signifikan. Kami kira bisa jadi ramuan software kamera aja belum maksimal. Atau emang ekspektasi kami aja yang ketinggian karena mendengar kebesaran nama kamera Sony Alpha. Misal nama Sony Alpha tidak dimasukkan ke bagian marketing promo Xperia 1,
mungkin kami tidak akan memasukkan kameranya ke bagian kekurangan. Oke, we go to the next. Ini dia kelebihan Sony Xperia 1. Pertama, kualitas layarnya. Walaupun rasio 21:9 kurang optimal, namun kini pasar bisa memaklumin dan justru sekarang rasio 21:9 menjadi salah satu ciri khas baru smartphone Xperia. Dengan jenis POLED HDR BT 2020 berjenis 4K ya, Sony nggak tanggung-tanggung. Bayangin, teman-teman beli TV berjenis OLED 4K harganya berapa? Ini HP udah 4K boy, dengan screen to body ratio mencapai 82%, memiliki kerapatan pixel 643 dpi, membuat kita nonton video di YouTube atau Netflix kayak punya home theater di genggaman tangan kita. Dan jangan lupa, juga ada special tuning dari Dolby Atmos yang membuat semburan suara speakernya menjadi khas bioskop. Let's see! Kedua, build body Xperia 1 sangat premium. Back body dari kaca Corning Gorilla Glass 6 baik depan dan belakang, frame metal yang kokoh yang berbentuk rounded. Beratnya tergolong ringan 178 gram aja, membuat gripnya nyaman digenggam pakem oleh telapak tangan. Cuman kelemahan HP Sony dari dulu jika dilihat di kamera atau di iklan bentuknya tidak terlalu menggoda. Namun jika sobat pahlawan sendiri melihat dan memegang secara langsung, akan merasakan desain Xperia 1 dibuat dengan serius. Tampaknya Sony menunjukkan kalau mereka sudah tobat dari kesalahannya yang membuat desain nyeleneh pada era XZ2 sampai ke XZ3 yang terbilang melenceng dari pakemnya. Serius, gue serasa jatuh cinta lagi setelah Sony terkena krisis identitas desain. Xperia 1 bisa dibilang comeback desain Omni Balance yang sangat manis. Ketiga, spesifikasinya yang masih mentereng memakai SoC Snapdragon 855 7nm octa-core Adreno 640 RAM 664 yang tentu saja masih bisa ditambahin memory card. RAM 6 menurut kami masih cukup dan jadi standar RAM HP kelas 2 jutaan sekarang. Namun Snapdragon 855 adalah mantan SoC flagship. Jadi jika dibandingkan dengan HP-HP lain kelas harga 2 jutaan, ya Xperia 1 teramat leading. Aplikasi berjalan sesuai perintah jari kita dengan UI sederhana Sony yang mendekati stok Android. Xperia 1 tidak akan membuat Anda frustasi dalam menggunakannya. Nih, kita ada sedikit tips untuk men-hidden aplikasi bloatware aplikasi dari Docomo. Emang sih ada cara untuk hilangin permanen, tapi yaitu pakai PC. Bagi yang nggak punya PC dan nggak mau ribet, ya kita pakai Poco Launcher aja, yang bisa di-download di Play Store secara gratis. Di Poco Launcher ada fitur hidden aplikasi. Jadi udah deh, masukin semua aplikasi Docomo itu ke hidden feature-nya dan tada! Laci aplikasi kita udah clean dari tulisan segel Naruto. Dan menurut subjektif kami, tampilan Xperia 1 kami lebih bersih dan enak juga dipandang. Cuman efek jeleknya kita nggak bisa mengakses Google Feed di swipe kiri home screen-nya. Keempat, Cinema Pro. Walaupun banyak yang belum bisa menguasai fitur ini, namun kita masukkan ke kelebihan Xperia 1. Karena nggak ada kompetitor lain yang punya fitur cinema dengan UI interface mode manual yang pro banget. Banyak yang bisa kita kulik dan pelajari di Cinema Pro. Tapi perlu diingat, fitur ini bukan buat orang yang bisa aja atau paham menggunakan. Tapi juga harus punya sense video marker. Jadi misal kita bisa jalankan pun nggak cukup juga. Karena membuat konten cinema itu susah bos. Ada banyak aturan mainnya. Di sini sangat butuh jiwa seni untuk menciptakan sinematografi. Kelima, lepas dari hasil foto yang level upgrade-nya kurang signifikan, kami sangat apresiasi kepada Xperia 1 karena merupakan smartphone Sony pertama yang mengusung 3 lensa, yaitu wide, ultrawide, dan telephoto. Resolusinya semua seimbang 12 megapiksel, beda di bukaan lensanya aja. Tidak ada yang dianaktirikan. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel f2.0. Ketiga lensa belakangnya berjalan dengan baik, memiliki kecenderungan warna yang natural low processing, AI-nya nggak galak kayak HP-HP zaman sekarang. Less processing itu membuat kita bisa edit sesuai kemauan kita.
Saran kami, buka hasil kamera di Google Foto, karena ternyata hasil edit Xperia 1 mendukung semua fitur editor khas Google Pixel di Google Foto. Cuman ya harus berlangganan di Google One untuk bisa membuka fitur-fiturnya. Next, kita notice juga di mode manual. Ternyata di mode manual disertai mode HDR yang biasanya ada di mode auto. Justru di auto nggak ada mode HDR. Nampaknya kita disuruh sama Sony jika ingin hasil kamera bagus, ya ambil foto lewat mode manual aja. Agak ribet sih, tapi memang ribetnya itulah yang mencerminkan cara kerja ambil foto kamera proporsional. Mungkin ini Easter egg divisi Sony Mobile dengan Sony Alpha. Untuk foto low light-nya, Sony cenderung menghindari noise, jadi kesan gelap justru ditonjolkan. Sebenarnya kita sih subjektif, suka hasil beginian, suasana malamnya masih dapat. Cuma ya jangan gelap-gelap banget kayak film DC aja. Namun, kabar gembiranya, kamera 2AP telah di-unlock di Xperia 1. Ya, ini merupakan angin segar bagi tukang oprek kamera. Xperia 1 sekarang bisa dipasang Gcam tanpa root. Jadi, fitur night mode bisa kita cicipin bukan lagi menjadi sekedar impian. Hasilnya emang gak sebagus Google Pixel sungguhan, ya namun lumayan lah bisa menolong kita mengambil momen point on shoot-nya ala Pixel. Untuk hasilnya, yuk kita lihat. Kesimpulannya, Xperia 1 merupakan HP limbah Jepang paling worth it untuk saat ini dengan update harga sekarang cuma 2 jutaan. Layar 4K OLED jernih, speaker stereo Dolby Atmos, triple kamera with Cinema Pro, prosesor yang masih terbilang kencang di 2022, kendalanya mungkin cuma lawan terberat HP non-resmi yaitu IMEI. Tapi sekarang banyak seller yang menjanjikan garansi long terms IMEI, ya belilah ke toko terpercaya menurut teman-teman. But overall bagi kami yang paling berkesan adalah callback desain ikonik Sony Xperia 1 yang nantinya berkembang ke Xperia 1 Mark II, 3, dan seterusnya. Jangan berubah bentuk lagi ya Sony, udah kayak gitu aja, lebih bagusin aja ke arah hardware, software kamera, layar, dan baterai. Dan kalau bisa balik lagi ke Indonesia sini, tapi ya jangan mahal-mahal harganya. Banyak kok fans kamu yang lihat di channel kami, yang selalu bilang no Sony, no party, no Sony, no party, no Sony, no party. Gue Vanilla dari tim Gadget One pamit. Bye.